Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Prawitasari, mahasiswa NERS UMI Angkatan 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. PPOK adalah penyakit paru kronik yang ditandai dengan hambatan aliran udara saluran napas, di mana hambatan aliran udara saluran napas bersifat progresif dan tidak sepenuhnya reversibel dan berhubungan dengan respon inflamasi yang abnormal dari paru-paru terhadap gas atau partikel yang berbahaya. PPOK juga merupakan istilah lain dari beberapa jenis penyakit paru-paru yang berlangsung lama atau menahun, ditandai dengan meningkatnya resistensi terhadap aliran udara. PPOK juga diakibatkan oleh beberapa jenis penyakit, yaitu ada asma, emfisema, bronkitis kronik. Selanjutnya, untuk pathway dari PPOK sendiri, untuk faktor pencetusnya itu ada asma. Yang pertama ada asma. Asma ini akan menyebabkan alergi sama non-alergi. Nanti akan ada reaksi antigen yang dihasilkan oleh IgE. Dari antibodi IgE ini akan menyerang sel mas dalam paru, sehingga terjadi pajanan yang berulang dan akan terjadi ikatan antibodi dan gen. Saat terjadi ikatan antibodi dan gen, maka akan terjadi pelepasan produksi sel-sel mas atau mediator, sehingga dari pelepasan produksi sel-sel mas tadi akan terjadi pembekakan membran mukosa dan pembentukan mukus yang banyak. Saat terjadi pembentukan mukus yang banyak, di sini akan muncul masalah keperawatan, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas. Untuk NOK-nya di sini ada status pernapasan, titik 2 kepatengan jalan napas, dan NIK-nya adalah manajemen jalan napas. Selanjutnya, saat pembengkakan membran mukosa akibat pelepasan produksi sel-sel mas tadi akan menyebabkan bronkospasme dan penyempitan bronkus. Otomatis saat terjadi penyempitan bronkus tadi akan terjadi suplai O2 akan menurun, sehingga tandanya yaitu ada clumping finger. Di sini pasien akan mudah lelah saat suplai O2 menurun, sehingga akan muncul masalah keperawatan, yaitu intoleransi aktivitas. Untuk NOK-nya toleransi terhadap aktivitas, NIK-nya manajemen energi. Faktor pencetus yang kedua yaitu ada emfisema. Untuk emfisema sendiri, di sini ada emfisema panlobular dan emfisema sentrilobular. Saat terjadi emfisema panlobular, di sini akan terjadi rusaknya bronkus pernapasan, ductus alveoli sama alveolar sama alveoli. Kalau yang emfisema sentrilobular akan menyebabkan rusaknya lobus sekunder. Dari kedua emfisema tadi akan menyebabkan kerusakan dalam serabut elastis. Saat terjadi kerusakan serabut elastis, otomatis paru akan sulit berkembang, sehingga muncul tanda gejala barrel chest. Saat paru sulit berkembang, otomatis udara tidak bisa bertukar, sehingga terjadilah kerusakan disfungsi dari O2. Karena terjadinya kerusakan disfungsi O2 di sini akan muncul hipoksemia. Dari hipoksemia di sini kita bisa tarik untuk masalah keperawatan, yaitu gangguan pertukaran gas. Untuk NOK-nya respiratory status atau titik 2 gas exchange. Untuk NIK-nya kita bisa mengambil label manajemen pernapasan. Dari hipoksemia tadi nanti akan menyebabkan sekret tertahan, otomatis udara terjebak dan akan terjadi ekspirasi yang memanjang. Di sini kita bisa mengangkat masalah keperawatan, yaitu ketidakefektifan pola napas. Untuk NOK-nya kita bisa mengangkat status pernapasan titik 2 ventilasi, NIK-nya manajemen jalan napas. Faktor pencetus yang ketiga yaitu ada bronkitis kronik. Di sini asap dan infeksi biasanya akan mengiritasi jalan napas, sehingga fungsi silia akan menurun dan lendir meningkat. Bronkiolus tersumbat
makropad alveolus rusak. Nah, di sini kita bisa mengangkat masalah keperawatan, yaitu resiko infeksi. Untuk NOK-nya keparahan infeksi, NIK-nya perlindungan infeksi. Nah, selanjutnya kita sudah membahas terkait faktor pencetus tadi, yaitu ada asma, ada bronkitis kronik, sama emfisema. Selain itu juga ada di sini ada rokok dan polusi. Biasanya nanti ada saat rokok dan polusi ini akan terjadi inflamasi, sputum akan meningkat dan menyebabkan batuk. Di sini untuk masalahnya kita bisa angkat ketidakefektifan bersihan jalan napas. Terus di sini balik lagi terkait faktor pencetus tadi ada asma, bronkitis kronik, emfisema, rokok dan polusi. Sehingga menyebabkan peradangan pada bronkus, kelenjar, mensekresi lendir dan sel goblet menjadi meningkat yang akan menyebabkan elasis paru menurun dan terjadilah PPOK. Saat sudah terjadi PPOK akan terjadi perubahan anatomis dalam parenkim paru sehingga terjadi pembesaran alveoli dan hipertrofi kelenjar mukosa. Terjadilah penyempitan saluran udara secara periodik. Ekspansi paru akan menurun dan akan menyebabkan suplai O2 tidak adekuat ke seluruh tubuh. Terjadilah hipoksia dan sesak. Di sini kita bisa mengangkat masalah keperawatan, yaitu pola napas tidak adekuat. NOK-nya status respiratory (2) ventilasi. Vital sign status. Untuk NIK-nya di sini airway management, oksigen terapi, sama vital sign monitoring. Selanjutnya, saat ekspansi paru menurun tadi, ada juga kompensasi tubuh untuk memenuhi kebutuhan O2 dengan meningkatkan frekuensi pernapasan dan menyebabkan kontraksi otot pernapasan, penggunaan energi untuk meningkatkan pernapasan. Di sini pasien menjadi mudah lelah. Nah, muncul masalah keperawatan, intoleransi, aktivitas. NOK-nya toleransi terhadap aktivitas, NIK-nya manajemen energi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait klasifikasi PPOK sendiri. Untuk klasifikasi PPOK, yang pertama ada derajat 0 atau yang beresiko. Biasanya memiliki satu atau lebih gejala batuk kronis, produksi sekutu, dan dyspnea. Terdapat paparan terhadap resiko. Selanjutnya ada derajat 1, PPOK ringan, dengan atau tanpa batuk, dengan atau tanda produksi sputum, sesak napas, derajat sesak 0 sampai derajat 2. Selanjutnya ada derajat 2 atau PPOK sedang, dengan atau tanpa batuk, dengan atau tanpa produksi sputum, sesak napas derajat 2, sesak timbul pada saat aktivitas. Untuk derajat yang ketiga, PPOK berat. Di sini sesak napas derajat 3 dan 4, eksaserbasi lebih sering terjadi. Dan derajat keempat, PPOK di sini sangat berat. Pasien derajat 3 dengan gagal napas kronik disertai komplikasi kor pulmonal atau gagal jantung kanan. Nah, untuk skala sesak napas berdasarkan GOLD tahun 2007, di mana sesak napas derajat 0 itu tidak ada sesak kecuali dengan aktivitas berat. Derajat 1 sesak napas itu sesak mulai timbul bila berjalan cepat atau naik tangga 1 tingkat. Derajat kedua sesak napas berjalan lebih lambat karena merasa sesak. Derajat 3 sesak napas, sesak timbul berjalan 100 meter atau setelah beberapa menit. Derajat keempat sesak napas, sesak bila mandi atau berpakaian. Selanjutnya, terkait penata laksanaan dari PPOK. Di sini ada farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologi sendiri, di sini biasanya obatnya ada bronkidilator sama kortikosteroid dan obat-obatan lainnya. Dan selanjutnya yang non farmakologi di sini
Ada rehabilitasi, yaitu latihan fisik pernapasan dan terapi oksigen atau terapi U2 jangka panjang. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang pada pasien PPOK di sini ada pemeriksaan fungsi paru, spirometri, fototoraks, analisa gas darah, ekokardiografi, EKG, sama kadar HB. Sekian penjelasan saya terkait penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.